Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pembelajar, selamat bertemu dengan Umi Nizania. Para pembelajar, marilah senantiasa kita mengucapkan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Saya ucapkan selamat kepada para pembelajar karena saat ini para pembelajar berada satu tingkat lebih tinggi dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Para pembelajar, ketika pembelajar di MTS atau di SMP, tentu pernah belajar yang namanya biologi. Nah, pada kesempatan ini kita akan lebih jauh mempelajari tentang biologi. Materi kita saat ini adalah ruang lingkup biologi. Setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan para pembelajar bisa mengetahui objek-objek biologi, bisa mengetahui cabang-cabang biologi, dan bisa menjelaskan keterkaitan permasalahan biologi dengan cabang-cabang biologi dan profesi yang terkait. Biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata bios yang artinya hidup dan logos yang artinya ilmu. Sehingga biologi dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makhluk hidup. Biologi merupakan bagian dari sains atau ilmu pengetahuan alam. Sebagai bagian dari sains, maka biologi juga memiliki ciri-ciri sains. Ciri-ciri yang dimiliki oleh sains antara lain memiliki objek kajian berupa benda konkret, bersifat empiris, bersifat rasional, objektif, sistematis, dan akumulatif. Memiliki objek kajian berupa benda konkret. Objek dapat dibedakan menjadi dua, yaitu objek material merupakan objek yang dibahas, objek formal merupakan cara memandang objek tersebut. Contoh dalam biologi, objek materialnya berupa makhluk hidup dan makhluk yang pernah hidup. Sedangkan objek formalnya berupa struktur, fungsi, dan interaksi dari makhluk hidup tersebut. Empiris artinya dikembangkan dari pengalaman nyata yang dapat dilakukan oleh setiap orang dan dapat dibuktikan dengan pengamatan, penelitian, atau eksperimen. Rasional. Hasil kegiatan biologi merupakan hasil kegiatan berpikir secara logis menggunakan nalar atau rasio yang hasilnya dapat diterima oleh nalar manusia. Objektif merupakan kebenaran apa adanya karena didasarkan data-data dan tanpa pendapat pribadi. Sistematis menggunakan langkah-langkah yang urut dan bersifat baku. Akumulatif artinya dapat dibentuk berdasarkan teori lama yang disempurnakan, ditambah atau diperbaiki sehingga semakin sempurna. Untuk memudahkan mempelajari, objek kajian biologi dipilah menurut tingkatan organisasi kehidupan. Tingkatan organisasi kehidupan dari yang paling rendah adalah molekul, sel,
jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Molekul merupakan ikatan beberapa atom. Molekul-molekul akan saling berikatan membentuk ikatan kompleks menyusun organel sel. Berbagai senyawa dan organel sel berinteraksi membentuk kesatuan yang disebut sel. Sel disebut sebagai satuan unit terkecil makhluk hidup. Setiap sel memiliki materi untuk melakukan aktivitas metabolisme serta mampu tumbuh dan berkembang. Jaringan hanya ditemukan pada organisme bersel banyak atau multiseluler. Jaringan adalah kumpulan dari beberapa sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Organ hanya ditemukan pada organisme multiseluler. Organ merupakan struktur yang terbentuk dari beberapa jaringan yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Sistem organ adalah organ-organ yang melakukan tugas dan fungsi yang saling berkaitan. Organisme dapat berupa uniseluler atau bersel satu maupun multiseluler atau bersel banyak. Organisme multiseluler terbentuk dari sistem organ yang bekerja sama dalam satu kesatuan. Setiap sistem tidak dapat melakukan fungsinya sendiri-sendiri. Populasi adalah kumpulan individu-individu sejenis yang berkumpul di suatu tempat tertentu pada waktu yang sama. Individu-individu dalam satu populasi dapat melakukan perkawinan dan dapat menghasilkan keturunan yang fertil. Komunitas adalah kumpulan populasi yang menempati area yang sama dan saling berhubungan. Dalam satu komunitas selalu terdapat interaksi, baik antar anggota spesies yang sama maupun antar populasi yang berlainan. Ekosistem merupakan unit fungsional yang meliputi komponen abiotik dan komponen biotik yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Bioma merupakan kumpulan ekosistem yang ada di dunia. Biosfer meliputi seluruh lapisan bumi, air, atmosfer, tempat adanya makhluk hidup. Biologi mempunyai ruang lingkup yang luas. Biologi muncul dan berkembang melalui pengamatan terhadap organisme yang ada dan pernah hidup di bumi. Dari waktu ke waktu, pengamatan dan eksperimen biologi terus dilakukan dan ditunjang dengan peralatan modern sehingga objek kajian biologi semakin banyak dan beragam. Oleh karena itu, terjadi spesialisasi ilmu. Spesialisasi memungkinkan terjadinya pengkajian yang lebih khusus terhadap suatu objek. Biologi mengalami spesialisasi menjadi cabang-cabang ilmu yang mempelajari bidang-bidang tertentu. Beberapa contoh cabang biologi: botani.
Bidang kajiannya adalah kehidupan tumbuhan dan peranannya, virologi, kehidupan virus dan pengaruhnya pada makhluk hidup, histologi, susunan dan fungsi jaringan tubuh makhluk hidup, genetika, cara pewarisan sifat makhluk hidup kepada keturunannya, patologi, berbagai jenis penyakit, fikologi, kehidupan ganggang dan peranannya, zoologi, hewan dan kehidupannya, anatomi, struktur dalam tubuh makhluk hidup, sitologi, susunan dan fungsi bagian-bagian sel, evolusi, perkembangan makhluk hidup dari yang sederhana sampai yang kompleks, imunologi, sistem kekebalan tubuh. Para pembelajar, setelah para pembelajar mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini, untuk menguji kompetensi para pembelajar, perhatikan permasalahan di bawah ini. Pandemi COVID-19, seorang wanita yang menderita kanker payudara, bayi yang tertukar di rumah sakit, korban kebakaran yang sulit diidentifikasi, pencemaran sungai karena limbah pabrik. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, identifikasilah cabang biologi yang terkait dan profesi yang terkait dengan permasalahan tersebut. Para pembelajar, kerjakan dengan penuh semangat dan jangan lupa untuk selalu memotivasi diri menjadi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.